What's up Urban People, kembali lagi bersama gue BJ. Gue hari ini ngebahas produk baru dari DJI lagi. Ini adalah Osmo Mobile Series yang sekarang sudah seri ke-7. Dan ini ada yang belakangnya P dan yang tanpa P. P kayaknya stands for Pro ya. Dan kita bisa lihat yang P ini ada tambahan alat khusus. Ini seperti kamera gitu, tapi kita akan bongkar aja. Kita akan lihat isinya kayak gimana, setup gimana, dan bisa ngapain aja. Saksikan setelah yang satu ini. Oke, kita coba bongkar yang tanpa P dulu. Ini bukannya agak unik. Ya, tidak seperti biasa. 1, 2, 3, kosong ya. Tidak ada apa-apa lagi. Ini seperti biasa ada quick start guide, ada stiker juga. Lalu ini sepertinya holder. Nah, ini ada phone holder. Phone holdernya agak sedikit berbeda sama yang OM7. Terus lebih ringan juga. Ini masih pakai magnet, karetnya ya agak berbeda sedikit. Lalu ini kabelnya sudah oke, sudah C2C ya, artinya dia sudah support fast charging. Dapat pouch. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Agak sedikit berbeda, tapi overall masih mirip ya. Ini kayak lebih langsing juga bagian sini. Ya, di sini ada kayak konektor. Konektor apa ini? Di sini nggak ada konektornya. Masih kuat ininya juga. Kita buka aja apakah dia auto turn on. Oke, dia masih auto turn on dan dia ada logo Bluetooth-nya sekarang. Sebelah sini ada zoom in zoom out-nya, ya ada charging. Lalu di sini masih ada joystick-nya. Nah, kalau dulu kan kita sebutnya namanya ada SI-nya ya. Dulu OMSI dan juga yang ada OM6. Nah, sekarang yang dibilang SI itu mungkin yang ini. Karena yang satunya itu ada logo. Ada tambahan P-nya. P-nya itu mungkin stands for Pro tadi saya bilang. Di bawahnya tetap masih ada drat untuk naruh tripod. Misalnya just in case teman-teman butuh yang lebih tinggi, angle lebih tinggi, kita bawa kayak ada monopod gitu masih bisa. Dan sekarang ngebuka tripodnya bisa langsung dari bawah. Jadi kita tarik, kita expand. Kita buka yang ini ya sekarang ya. Nah, di sini yang lain-lainnya sama. Cuman di sini ada item satu nih, item satu yang saya penasaran banget, yang bentuknya kayak kamera. Kita langsung buka aja. Nah, dusnya sedikit lebih besar. 1, 2, 3. Nih sama ya. Kok malah nggak dapet stiker? Karena kadang stiker itu matters ya. Kita pada seneng banget sama stiker DJI. Kabelnya sama-sama Type C. Di sini warnanya black untuk membedakan sama yang ini. Nah, tadi ada konektor tuh. Di sini ada konektor juga. Pertanyaannya apakah yang punya P ini bisa di sini? Saya belum tahu ya. Kita lihat bagian penjepitnya berbeda banget. Yang ini karetnya kenapa lebih tebal ya? Bisa dilihat ya. Karetnya lebih tebal, warnanya hitam. Ada konektor di sini, ada konektor lagi di sebelah sini. Dan ini dia yang bikin saya penasaran. Oh, ada lampunya. Saya pikir nggak ada lampunya, saya pikir cuma kamera doang. Di sini ada tombol power, di sini ada tombol untuk lightingnya, dan ini ada logo untuk pairing, jadi artinya ini bisa pairing ke device ya. Di sini ada pengunci, oke, untuk lepas kunci, untuk unlock maksudnya. Jadi ini bisa dipasang seperti ini ya. Ya, oke. Ini basically ada 8 pin ya guys. Di sini ada 4 pin. Secara logika ya, ini bisa arah ke sini dan juga bisa arah sebaliknya. Ya, tapi kita coba aja nanti apakah bisa atau tidak. Dan ini ada kabel lagi. Kabelnya untuk apa ini? Apakah nyambung ke sini? Di sini ada gambar konektornya untuk ke sininya. Plug satu lagi ini nanti kita lihat. Oke. Sip. Unitnya oke, lebih bold ya warnanya. Secara panjang lebih panjang yang kanan, yang P. Oke, terus yang kanan ini ada thumb wheel-nya sama kayak OM6. Jadi ini untuk zoom atau enggak untuk ganti ganti blur atau fokus ya, manual fokus. Di sini untuk tombol yang lainnya sama ya, untuk rotate atau switch kamera. Ini tombol power. Tombol record, ini tombol power. Dan ini kalau dibuka juga harusnya langsung nyala. Oke, kita matiin dulu.
Untuk dipanjangin sama-sama bisa manjang, berasa lebih smooth. Ya, dia berasa lebih smooth aja ya, lancar ya. Ini bisa dipanjangin juga nggak? Oh, bedanya di situ. Yang tidak ada pinnya tidak bisa dipanjangin. Jadi ya ini adalah OMSI-nya ya, by the way. P stands for panjang. P stands for panjang. Ini sepertinya lebih panjang daripada sebelumnya juga. Sebelumnya itu 21,5. Oke. Di bawahnya ada drat juga masih. Dan juga kita bisa pakai tripod bawaannya. Ya jadi teman-teman kalau mau pakai tripod bawaannya ini boleh, mau pakai tripod yang lain juga boleh ya, masih ada dratnya. Kita bisa masukin lagi seperti ini. Sip. Ya, tombol yang lain-lain sama. Oke, kita pertama seperti biasa sebelum kita aktivasi dan update firmware, kita akan cas dulu. Nah, ngecasnya di sini karena sudah pakai Type-C semua, maka kita bisa langsung aja colokin ke power bank-nya atau enggak ke colokan di ini ya. Kebetulan nih saya pakai power bank supaya bisa nunjukin aja. Nah, ini ngecas. Nah, kalau warnanya kuning itu baterainya itu di bawah 60%. Ini 60 sampai 80 lah sekitar segitu. Jadi kalau udah hijau itu udah di atas 80%. Jadi dia tidak pakai percentage angka. Ini bisa ngecas ya anyway, kedip-kedip. Kalau yang ini seperti apa? Ya, ini juga nyala dan kedip-kedip. Jadi kita mungkin akan tinggalin ini sekitar beberapa menit dan kita akan nanti balik lagi. Ada mic-nya. Baru nggak di sini ada tulisan mic 1 sama mic 2. Berarti ini bisa pairing ke mic dong. Sambil kita nunggu, yang satunya juga masih dicas. Basically ini belum 100% sih, cuman kita penasaran aja. Kita langsung aja setting ya. Jadi yang pertama teman-teman download dulu DJI Mimo app. Kalau yang Android, tulis aja DJI Mimo APK di Google. Kalau yang iPhone udah pasti ada di App Store-nya ya. Jadi kita pasang ini, gripnya dulu atau phone holdernya dulu. Pasangnya pasti di tengah, seperti ini. Kalau teman-teman udah pasti di tengah sih basically pas dinyalain langsung tempel juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya kalau masang begini itu saya matiin dulu. Ini untuk pertama kali ya. Jadi ini belajar balancing lagi lah ibaratnya ya. Balancingnya gampang kok. Ini kita tinggal pegang seperti ini nih ya teman-teman ya. Saya dari samping aja ya. Ini harus connect ke sama plug ya. Bisa dilihat ya ini sama-sama ngeklik ya. Dan ini kita cuman bikin si handphonenya itu tidak miring ke kiri atau miring ke kanan ya. Kalau kita lepas begini miring, artinya bobotnya ke sana. Jadi kita geser sedikit. Ini berlaku juga buat yang ini. Jadi geser-gesernya itu bisa, ini tuh bisa geser ke kiri ke kanan ya. Ini kita lepas sudah aman. Sekarang kita tidurin. Nah, bobotnya ke sana, artinya handphonenya geser ke sini. Jadi kita tahan begini, kita geser dikit. Nah, kalau sudah dua-duanya udah oke ya. Nah, lihat tuh. Benar-benar di tengah kan? Benar-benar di tengah sebenarnya. Tap. Nah, kita bisa nyalain di sini. Press and hold, tombol M, maka akan nyala. Ya, saya masuk ke DJI Mimo-nya, nanti saya screen recording aja berarti. Nah, di sini dia akan searching. Jadi Bluetooth harus teman-teman nyalain. Di sini udah langsung nongol connect OM7 yang warna putih ya. Allow while using app, akses to kamera ini harus allow ya. Kalau nggak di allow nanti nggak bisa akses dong kameranya. Mikrofon juga allow, kalau nanti suara kita nggak masuk. Dan ini allow akses juga untuk semua foto dan pairing requestnya di sini pairing. Ya, get started, kita bisa dikasih tahu di sini. Mulai video pertama, tombol merah buat ngapain ya kan? Ini kalau kita klik tombol merah ya, itu recording. Kita stop recording, bisa klik sekali lagi ya. Lalu ada macam-macam sih di sini. Basically ada 5 macam. Saya skip aja di sini karena waktunya ya, kita confirm aja. Tapi yang perlu kita lakukan adalah ini dia. Di sebelah kiri ada firmware update available. Kita klik dan kita update saja, kita download. Ya pakai mobile network aja is oke. Cuma 1,3 mega ya. Kuota kita kan biasanya banyak-banyak. Dan kalau lagi keadaan lemas begini, biarin aja. Nih sekarang dia agak beda animasinya. Kalau dulu warnanya berubah dari merah ke kuning ke hijau, merah ke kuning ke hijau. Kalau sekarang ini kayak tombolnya blingsatan gitu. Biarin aja ya. Ini lagi updating. Kalau sudah 100% nanti dia bisa aktif lagi gimbalnya. 100%. Nah, sudah ya. Sudah 100% kita pilih done. Yap, dia langsung aktif lagi. Oke, di sini ada change device name, kita bisa ganti namanya. Tapi saya nggak mau ganti. Oke, saya onin aja.
Oke, basically di sini menu-menunya sama ya, nggak ada yang beda. Dari mulai video, foto, slow motion, ada Dynazoom. Ini nothing new ya. Oke, cuman kita lihat lagi di sini ada parent and kids. Itu basically sih yang OM6 juga setelah sudah update firmware-nya juga ada. Jadi parent and kids mode itu kita bisa bikin konten untuk anak-anak ya. Jadi about 5 atau 10 menit gitu kita recording, nanti akan dijadiin videonya. Oke, untuk tombol-tombol yang lain kita double tap ini adalah untuk switching, itu sama juga berlaku untuk yang P. Kalau kita pencetnya sekali, dia akan ubah kameranya dari kamera belakang ke kamera depan, artinya akan selfie mode. Ya, untuk zoom in zoom out kita bisa pakai tombol dial yang sebelah kiri, ya 0,5 sampai ini zoomnya dalam di 8 kali ya. Untuk resolusi di atas di sini kita bisa switch ke 4K dan ada 60 fps. Nah, ini tergantung handphonenya ya. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita coba yang 7P. Oke, kita buka. Ya, otomatis nyala. Ini saya matiin lagi ya. Lalu kita pasang ini lagi di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Kita sama balancing dulu. Ini udah oke. Nah, ini kurang dikit. Nah, baru kita nyalain. Right. Oke, ini udah connect. Ada ya nongol, kita connecting, kita pairing sama bla bla bla. Kita bisa namain juga sekarang, tapi anyway gua nggak mau namain. Sekarang ada firmware update. Jadi prosesnya basically sama ya, teman-teman ya. Habis aktivasi per update firmware, kita download aja dan dia akan installing. Jadi basically sudah done, dia udah selesai update firmware-nya. Nah, kita sekarang mau pakai ini nih. Ini fungsinya buat apa sih? Nah, kita telaah dulu ya. Di sini ada logo pairing, udah gitu ada logo lampu, ada logo kayak tombol power. Nah, untuk di belakangnya ini tadi yang ejector tadi, kita lepas dulu bagian ini. Kita coba arahin di bagian depan. Jadi ini fungsinya adalah untuk, nah ada tutorial videonya nih kebetulan nih ya. Nah, di sini ada multifunction modul ini ya. Kita bisa buat active track, bisa untuk arah ke selfie atau arah ke belakang ya, bisa untuk foto dan video juga. Dan sekarang jadi warnanya merah seperti ini, nyala dia ya. Nah, kita bisa juga pencet yang tombol lampu, maka dia akan tombol power. Oke, tombol power lupa nyala ya. Ini ada tombol power, kita pencet dia akan lampunya nyala dan kita bisa ganti-ganti tingkat keterangannya ya. Pencet-pencet, terus warnanya juga bisa, yang tadi itu warnanya putih banget, sekarang jadi agak warnanya yellowish ya, seperti ini. Kalau kita pencet gini dia tuh ya kan, terang loh ini loh. Oke, tuh kita bisa ganti-ganti. Lalu fungsi lain adalah dia ada tulisan mic di sini nih ya, ada 1 dan 2, artinya dia bisa sebagai receiver. Nah, makanya ada kabel ini. Kabel ini fungsinya kalau kita colokin ya, kita colokin sini dan ini bawah ke dalam ya. Cuma sayangnya saya bukan Type C, mungkin bisa pakai punya Berti. Dan kita juga memang lagi nggak pegang DJI Mic Mini, dia bisa connect ke DJI Mic Mini sebagai receiver. Ketiga itu sebagai alat tracking, alat bantu tracking. Artinya apa? Ya, kalau saya nggak pakai yang aplikasi Mimo sekalipun, saya coba pakai aplikasi bawaannya nih ya. Nah, dia tuh ikutin trackingnya. Oke. Nah, dia sudah hijau, maka dia ngikutin saya. Nih, sekarang dari keadaan merah gini ya, saya giniin, dia hijau, artinya dia ngunci. Nah tuh, ini padahal bawaan dari si handphonenya, jadi nggak aplikasi khusus pakai Mimo segala macam, jadi dia ngikutin. Nah, kalau misalnya kita di video pun, ya, itu masih ngunci. Ya, misalnya kita record, tuh, itu actually like Instagram. Oke, good question. Ya, kita live nih, ya, merah ya. Saya switching ke sini, misalnya live ya. Oke, live. Coba aja share-nya jangan ke everyone, bahaya. Practice dulu. Oke. 3, 2, 1. Nah, sekarang kita giniin. Nah, karena yang connect itu adalah alatnya gitu. Jadi ini sekarang udah live,
Bayangin dari dulu tuh ada pertanyaan, bisa nggak sih buat live ini, bisa nggak buat live itu? Ya ini udah ada jawabannya gitu, ini keren banget tuh. Kita kesini pakai aplikasi apapun gitu, ini pakai aplikasi Instagram, itu bisa. Artinya yang lain TikTok dan lainnya juga bisa. Ini keren banget loh. Jadi kalau kita lagi nunjukin barang gitu ya, sini itu bisa. Ya, kalau kita selesai, kita giniin, udah selesai. Nah sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya, lalu bedanya apa antara yang ada P-nya dan yang tidak? Yang pertama, dia tidak ada extension rod. Extension rod itu sangat-sangat membantu kalau teman-teman butuh angle-angle, misalnya low angle atau yang lebih tinggi dari kita, itu butuh banget. Itu penting lah, ya. Lalu kedua adalah di bagian sini tidak ada thumb buttonnya nih, yang untuk gerak-gerakin bisa zoom in atau ngatur fokus. Di sini tidak ada, hanya zoom in doang. Jadi kita untuk yang OM7P ini itu dapetin tracking kit. Tracking kit itu including 3 benda ini, dimulai dari alatnya yang ada kameranya ini, ya bisa berupa jadi receiver juga, tadi ada lampu juga, lalu dapat cables ya untuk menghubungkan dengan handphone. Cuman sayangnya kabelnya C2C ya, jadi iPhone kalian harus yang udah C2C, kalau pakai Android sih nggak masalah. Lalu ini pegangan handphone, nah phone holdernya juga beda. Oke, tuh ada konektornya ya. Di sini tidak ada. Tapi pertanyaannya, apakah ini bisa dipakai di yang non-P? Jawabannya bisa, karena di yang non-P juga ada konektor sini dan ini bisa dipakai. Hanya saja teman-teman harus beli terpisah, tidak include. Seperti itu guys. Oke, jadi kesimpulannya ya, ini ada 2 macam SKU, jadi teman-teman tuh benar-benar bebas. Jadi teman-teman dapat upgradean banyak banget dari OM SI yang sebelumnya ya. Pertama ramping, udah gitu battery lifetime-nya 10 jam, dan juga udah ada ya, internal tripod, dan sekarang sudah ada auto on. Ini ringan banget sekarang, dan built-in quality-nya sangat-sangat bagus dengan harga yang bagus banget. Ini OM7 harganya hanya 1.240.000. Teman-teman akan mendapatkan ini. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih profesional ya, pertama nih ukurannya lebih besar sedikit dan ada tambahan, ada button, thumb buttonnya, udah gitu dia ada tripod juga sama, dan dia bisa extension rodnya bisa panjang, dan yang tidak kalah menarik dapat tracking kitnya. Oke, ini berupa kamera yang tadi, dan ini harganya juga masih terjangkau, harganya hanya di 2.038.000. Wah ini sih gokil banget ya. Ya, cuma kalau teman-teman udah terlanjur beli yang non pro, mau beli ini tambahan bisa juga. Ini nanti akan dijual terpisah. Ini di harga 790.000 akan dapetin 3 item ini, tracking kit, dapetin phone holder sama cables. Belinya di mana? Teman-teman bisa beli di DJI Official Store yang ada di berbagai daerah ya. Saya akan taruh aja di bawah. Urban Republic sudah pasti akan dijual. Dan ada juga di online ya, jadi online itu teman-teman bisa tentunya di Tokopedia Official Store, Shopee, Blibli, juga TikTok. Jangan lupa teman-teman yang suka belanja di Erafone dan iBox juga boleh melipir. Jadi pastiin teman-teman punya gear yang oke banget, apalagi kalau kamera handphone kalian sudah oke, pakai yang ini juga bisa. Ingat, bisa menggunakan tracking device-nya di aplikasi Mostly Anything. Tadi saya sudah cobain juga kan pakai Instagram dan juga pakai bawaan handphonenya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Dukung terus Urban Republic supaya semakin berkembang dan bisa menyajikan produk-produk yang menarik seperti DJI OM7 series ini. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya VJ dari Urban Republic. Bye-bye.